أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sampai ke hikmah yang ke-87. Hikmah ini seperti nanti akan kita lihat di permukaannya tampak berlawanan dengan hikmah yang sebelumnya pernah kita bahas, pernah kita uraikan, yaitu hikmah ke-69. Tapi pada hakikatnya sebenarnya ini bukan pertentangan, melainkan justru menegaskan kembali. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kita baca teksnya dulu. Al-hikmatus sabi'atu wa thamanun. Hikmah yang ke-87 minal hikamil ata'iyah. Qala Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, Jalla Rabbuna an yu'amilahul abdu naqdan fayujaziyahu nasi'atan. Maha agung Tuhan kita, maha suci Tuhan kita, untuk berinteraksi, bertransaksi dengan hamba secara kontan, secara tunai. Jadi seorang hamba melakukan sesuatu perbuatan, melakukan satu amal secara tunai, secara langsung, fayujazihi nasi'atan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya tidak tunai, kontan, tempo, tertunda. Jadi menurut hikmah ini, Syekh Ibn Athaillah itu mengatakan bahwa Maha suci Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu membalas amal-amal hamba yang dilakukan secara langsung, secara tunai, dengan balasan, dengan upah yang tidak tunai, ditunda. Padahal pada hikmah yang ke-69 yang lalu itu ada hikmah yang mengatakan begini, Innama ja'alad daral akhirata mahallan li jazaa'i ibadil mu'min. Sesungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat itu sebagai tempat untuk membalas amal-amal hambanya yang mukmin. Li'anna hadhihi dar, karena negeri ini, dunia ini, alam ini, la tattasi'u lima yuridu an yu'tiyahu. Tidak cukup, tidak memenuhi syarat untuk sebagai tempat untuk memberi pembalasan. Kenapa? Sebabnya waktu itu kita bahas bahwa di dunia ini terbatas, serba fana, tidak ada yang mutlak. Artinya kalau kesenangan itu tidak ada yang mutlak. Kesenangan pasti bercampur dengan kesedihan, kekurangan, kelebihan juga tidak mutlak. Tidak ada yang mutlak di dunia ini, semuanya fana. Jadi sementara Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih dari itu, sehingga di dunia ini tidak memenuhi syarat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyimpan pembalasannya itu, menundanya sampai nanti di negeri akhirat. Itu disebutkan wali annahu ajalla aqdaruhum ala an yujaziyahum fi dari la baqa'a fiha. Jadi Maha agung Tuhan untuk membalas hambanya dengan balasan di alam atau di suatu negeri yang di situ tidak ada keabadian, tidak ada kekekalan, semuanya serba fana. Itu yang kita bahas pada hikmah yang ke-69. Tiba-tiba pada hikmah yang ke-87 itu Syekh Ibn Athaillah berkata, seolah-olah berlawanan dengan apa yang dibahas pada hikmah yang ke-69.
Jalla rabbuna an yu'amilahul abdu naqdan fayujazihi atau fayujaziyahu nasi'atan. Maha agung atau maha suci Tuhan kita untuk membalas amal-amal hamba yang dilakukan secara tunai, lalu membalasnya dengan tempo atau tidak tunai. Nah, ini maksudnya bagaimana? Sebetulnya waktu itu sudah sedikit kita bahas pada pembahasan hikmah yang ke-69, tapi ada baiknya kita ulang kembali supaya kita mengerti apa yang dimaksud pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, yang istilahkan dengan jaza. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kalau ingin menyampaikan adanya balasan buat amal-amal seorang hamba, itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua macam istilah atau kata. Yang pertama itu jaza, yang kedua itu ajr. Jaza itu balasan, ajr itu upah, sama sebetulnya. Tapi keduanya itu kadang-kadang dipakai untuk sesuatu yang berbeda. Misalkan setiap perbuatan, kita mesti jelaskan dulu sebelum masuk ke sana, kita mesti jelaskan setiap perbuatan di dunia ini, di alam dunia ini, itu selalu tunduk atau mengikuti hukum sebab akibat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap perbuatan, setiap sebab pasti ada akibatnya. Setiap perbuatan pasti ada akibat dari perbuatan itu. Akibat langsung dari perbuatan itu. Nah, akibat itu bisa kita ketahui dan bisa tidak kita ketahui. Dan lebih banyak yang tidak kita ketahui. Tapi yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum di sunnatullah di alam dunia ini, bahwa semua akibat sebab itu pasti mengandung akibat. Wa ja'ala min kulli syai'in sababan fa atba'a sababan. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai musabbibul asbab. Sebab dari semua sebab. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nilai kepada amal perbuatan seorang hamba, kenapa sebabnya? Misalkan kalau manusia itu sudah mengetahui mana yang berakibat baik dan mana berakibat buruk, apa perlunya Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan agama, mengutus salah seorang hambanya sebagai rasul untuk mengajarkan apa-apa yang perlu dilakukan dan apa-apa yang harus dijauhi? Karena ada aspek lain daripada perbuatan itu sendiri, ya, yang ikut berpengaruh terhadap pelakunya, yaitu aspek batin dari perbuatan itu. Aspek batin itu biasa disebut motif, biasa disebut niat, biasa disebut juga maksud dari perbuatan itu. Jadi kalau satu perbuatan itu dilakukan tidak dengan niat, ya, tidak dengan maksud, maka akibat perbuatan itu tetap terjadi. Tapi dari sisi batin dia tidak mengandung akibat. Ya, jadi yang terjadi sebab-sebab yang fisik, ya, dari perbuatan itu tetap terjadi meskipun dia tidak sengaja. Misalkan seseorang tidak sengaja membunuh
orang lain. Ya yang dibunuh tetap mati karena sebab perbuatan orang itu. Tapi hukum akibat yang mengakibatkan dia dihukum di sisi Allah SWT akan berbeda dengan orang yang sengaja melakukan itu. Jadi akibat perbuatan itu terhadap penderitanya, objeknya, itu tetap tidak berubah. Baik dia sengaja dengan niat atau tidak dengan niat, itu tetap terjadi. Tapi di akhirat Allah SWT tentu tidak hanya mempertimbangkan perbuatan fisik perbuatan itu saja, lahiriah perbuatan itu, tapi Allah akan melihat sisi batiniah pelakunya. Nah, agama ini datang ingin mengajarkan kepada manusia tentang satu perbuatan yang sempurna dari segi lahiriah maupun dari segi batiniah. Jadi diberikan nilai. Misalkan begini, salah satu contoh, menikah itu adalah perbuatan baik. Komitmen antara seorang wanita dengan seorang pria itu adalah satu perbuatan baik. Untuk hidup bersama, membentuk rumah tangga itu adalah satu tradisi atau kebiasaan yang baik. Dan itu sudah dilakukan oleh para nabi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh dan lain-lain, semuanya melakukan tradisi pernikahan, perkawinan. Tapi Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadisnya mengatakan, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang menolak sunnahku, dia bukan termasuk umum. Kenapa sebabnya Rasulullah mengklaim bahwa pernikahan itu sunnah beliau? Ya. Karena ingin memberikan nilai dari perbuatan menikah itu lebih dari sekedar akibat baik secara lahiriah saja. Ketika seseorang itu melakukan perbuatan baik dengan niat yang banyak, dengan motif yang banyak, di antara salah satunya adalah meneladani Nabi Muhammad SAW, maka perbuatan itu akan diikutkan, disetarakan dengan perbuatan orang yang diikuti. Jadi kalau misalkan kita ini menikah itu dengan niat mengikuti sunnah Nabi, maka nilai pernikahan kita itu akan disetarakan dengan pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu pengaruhnya motif atau niat di dalam satu perbuatan. Jadi nilai besar itu bergantung pada kondisi batinnya pelakunya, orangnya. Oleh karena itu orang-orang soleh dulu itu sangat memperhatikan niat. Kalau mau keluar rumah dia harus mencanangkan di dalam batinnya itu niat apa saja yang baik-baik semua, dia niatkan supaya nanti kalau dia melakukan sesuatu itu nilai dari perbuatan itu menjadi lebih baik. Nah, kemudian diajarkan kepada dia pengetahuan tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang zat Allah yang baik, yang benar. Diajarkan iman kepada kepada kenabian, kepada kitab dan lain-lain, supaya perbuatan yang dilakukan dengan dasar atau basic keimanan semacam itu memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, kalau ada perbuatan baik, apakah itu bersedekah, menolong orang atau apa saja, ketika dilakukan oleh siapa saja, baik dia orang beriman atau tidak beriman, maka nilai perbuatan itu secara lahiriah sama. Jadi menolong orang itu akan berakibat yang baik, walaupun itu dilakukan oleh siapapun. Siapapun yang melakukan. Tapi dia tidak akan memberikan bekas
yang abadi sampai di hari akhirat, di alam akhirat, kecuali apabila itu dilakukan dengan iman yang benar, ya, dengan niat yang benar. Ya, jadi kalau misalkan sekarang sebagian di antara amal-amal perbuatan itu akibat-akibatnya itu diceritakan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Contohnya apa? Misalkan sedekah secara sembunyi-sembunyi itu akan menutup sekian puluh pintu bencana, bala. Bahwa sholat yang benar, yang dilakukan secara benar, itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa zikir kepada Allah SWT, ingat kepada Allah SWT itu akan menyebabkan hati menjadi tenang. Dan banyak lagi akibat-akibat perbuatan itu di dunia ini akan dirasakan oleh pelakunya karena perbuatan itu. Karena diungkap oleh rahasia Allah SWT, diungkap oleh Al-Quran maupun oleh ucapan Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis ini. Dan sekian banyak perbuatan lain ada yang belum terungkap. Silaturahmi, wa husnul khuluqi, wa husnul jiwar, ya'murna diyar wa yazidna fil a'mal. Silaturahmi, akhlak yang baik, bertetangga dengan baik, ya'murna diyar, akan memakmurkan rumah atau kampung, wa yazidna fil a'mal, dan akan menambah usia, akan menambah umur. Ini diungkap oleh hadis bahwa perbuatan menghubungkan silaturahmi, bersilaturahmi dengan baik, baik kepada orang lain maupun kepada tetangga, berbuat baik kepada husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga, ya'murna diyar, akan memakmurkan rumah atau kampung itu, wa yazidna fil a'mal, dan akan menambah umur. Jadi umur akan bertambah panjang apabila seseorang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ini diungkap. Kenapa diungkap? Supaya orang punya motivasi yang lebih untuk melakukan itu. Dan ini perbuatan baik ini dilakukan oleh siapapun akan berakibat seperti itu. Kalau misalkan kita melihat ada orang yang seperti itu tapi akibatnya tidak seperti yang digambarkan, ada sesuatu yang salah dari situ perbuatan. Atau ada sebab lain yang mengganggu terjadinya sebab yang sudah dicanangkan tadi. Jadi, tapi secara normal itu pasti terjadi. Man amila sholihan min dzakarin wa untha atau au untha wa huwa mu'minun, barang siapa berbuat baik, beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang mukmin, seorang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan aku berikan kepada dia atau akan hidupkan dia dalam kehidupan yang sangat baik. Hayatan thayyibah. Karena dia mukmin, karena dia beriman, niat perbuatannya betul, basicnya, dasarnya betul, motifnya benar, maka ayat itu tetap terus berlanjut. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami penuhi ajarnya ini, upahnya ini, bi ahsani ma kanu ya'malun, sebagaimana lebih baik daripada apa yang sudah dia perbuat. Karena di hari akhirat pasti lebih baik. Balasan di akhirat itu akan lebih baik daripada balasan di dunia.
Tapi sebelum di akhirat itu ada jaza dulu di dunia, yaitu apa? Akibat langsung dari perbuatan itu. Nah, jadi kita lihat di sini Al-Quran sering menggunakan kata jaza, ya, itu untuk balasan terhadap hamba, amal hamba secara umum, baik yang terjadi di dunia ini maupun yang terjadi di akhirat. Ajr atau yang diistilahkan upah sebagai upah ajr itu adalah sesuatu yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti diberikan di hari akhirat. Kenapa? Karena nggak cukup dunia ini untuk membalas itu semua dengan sempurna. Nah, jadi ini hikmah itu tidak berlawanan dengan hikmah yang ke-69, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kalau membalas amal-amal soleh, amal-amal baik hambanya, itu yang pertama adalah balasan langsung dari akibat perbuatan baiknya itu. Ini juga berlaku untuk perbuatan buruk, ya. Ada banyak hadis yang mengatakan banyak perbuatan buruk itu akibatnya apa langsung. Misalkan ya, itnani yu'ajjiluhum Allahu fid dunya, al-baghi wa 'uququl walidain. Dua hal yang akan Allah segerakan akibatnya di dunia ini, yaitu kezaliman terhadap orang dan durhaka kepada kedua orang tua. Itu akibatnya akan dirasakan oleh hamba itu di dunia juga, akibat langsung. Ini karena diungkap oleh hadis Nabi atau diungkap oleh Al-Quran, sehingga kita tahu, sehingga kita bisa menghindari perbuatan buruk. Jadi perbuatan baik maupun perbuatan buruk itu sama-sama memiliki akibat langsung terhadap pelakunya di dunia ini. Tapi nanti apa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang lebih baik daripada balasan yang diberikan di dunia, itu masih ada lagi yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhirat nanti. Karena di dunia tidak memenuhi. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan hikmah ke-87, Jalla Rabbuna an yu'amilahul abdu naqdan fayujazihi nasi'atan. Tuhan itu tidak mungkin, ya, membalas amal hambanya yang dilakukan secara tunai dengan balasan yang ditunda-tunda atau tidak tunai. Tapi balasan itu akan diberikan langsung oleh Allah SWT tanpa harus mengurangi balasan lain yang sudah disimpan atau disediakan oleh Allah SWT kepada hamba itu di akhirat nanti, yaitu balasan yang jauh lebih baik. Di sini kita bisa dapatkan banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang apa yang kita uraikan sekarang ini. Di antaranya misalkan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah itu sesungguhnya akan dipenuhi, dicukupkan ujur atau jamak dari ajr. Ujur kalian itu, jadi upah kalian itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Itu mengenai ajr, ya. Jadi ajr balasan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya di negeri akhirat. Kemudian misalkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, zikir Allah itu hati menjadi tentram. Ini menunjukkan bahwa adanya akibat langsung terhadap perbuatan zikir itu di dunia sebelum nanti dapat pahala lagi di akhirat. Kemudian ayat alladzina amanu wa lam talbisu imanahum bidzulmin
Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan perbuatan imannya itu dengan dosa atau kezaliman. Zulm itu kan dosa. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ketenangan, keamanan dan mendapat petunjuk. Wa hum muhtadun. Jadi semakin orang itu amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mengotori imannya dengan perbuatan yang dosa atau perbuatan maksiat, maka Allah SWT akan memberikan ketenangan, keamanan kepada orang itu dan akan memberikan petunjuk, menambahi lagi dengan petunjuk. Kemudian ayat yang tadi ya, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, itu sudah kita bahas tadi. Kemudian satu lagi ayat misalkan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh akan memberikan kekuasaan atau apa ya istilahnya, istikhlaf itu menjadikan ya memberikan kekuasaan di muka bumi ini sebagaimana orang-orang yang dahulu sebelum mereka itu berkuasa. Wala yumakkinannahum lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan akan mengukuhkan kembali agama yang sudah mereka ridhoi itu. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan akan mengganti, Allah akan mengganti ketakutan mereka itu dengan rasa aman. Jadi kalau orang beriman dan beramal soleh, maka Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu untuk menguasai bumi ini. Ini sebenarnya dalil bahwa nanti akhir zaman itu akan dipegang oleh orang-orang yang soleh. Sebagian mengatakan ini berhubungan dengan munculnya Imam Mahdi, yaitu bahwa Allah SWT akan menyerahkan bumi ini kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan akan memenuhi bumi ini dengan keamanan setelah sebelumnya dipenuhi dengan ketakutan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka semua itu akan menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian misalkan Allah SWT mengatakan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, maka pasti atau wajib bagi Allah SWT untuk menolong orang-orang yang beriman, nasrul mu'minin, dengan syarat keimanannya tentu keimanan yang benar. Wala yansurannallahu man yansuruh, Allah akan menolong orang yang menolong Allah SWT. Tentu kata menolong ini bukan berarti bahwa Allah itu lemah perlu ditolong, bukan. Tapi taat kepada perintah dan larangan Allah SWT. Orang yang taat kepada perintah dan larangan Allah SWT itu disebut sebagai nasrullah, ansarullah. Jadi para penolong Allah SWT. Jadi bukan berarti Allah tidak perlu ditolong. Harusnya kan begitu. Jadi Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Kemudian man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, dalam arti mengeluarkan tenaga, harta, ilmu dan lain-lain untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu disebut sebagai meminjami Allah Subhanahu wa taala. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan memberikan
bayaran, dikembalikan itu pinjaman itu dengan berlipat-lipat. Kalau lipatannya banyak, adhafan katsirah, berlipat-lipat banyak. Nah, jadi ayat-ayat seperti ini maupun hadis-hadis itu menggambarkan ada perbuatan-perbuatan, ya, baik atau bukan ada, tapi setiap perbuatan baik maupun perbuatan buruk itu selalu memiliki akibat langsung yang diistilahkan dengan balasan Allah SWT di dunia ini terhadap pelakunya. Nah, apabila tidak terjadi apa yang dijanjikan atau yang menjadi akibat dari perbuatan itu, pasti ada faktor lain yang menyebabkan itu tidak terjadi, menyebabkan rantai sebab akibatnya terputus. Misalkan ada riwayat, ya, diceritakan di kitab hadis bahwa ada seorang tukang kayu yang ketika lewat di hadapan Rasulullah dia meledek Rasulullah dengan mengatakan Assalamualaikum. Jadi bukan assalam tapi Assalamualaikum. Jadi semoga engkau memperoleh kecelakaan, celakalah engkau. Assalamualaikum. Kemudian Rasulullah menjawabnya waalaikum, dan juga untukmu. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa itu orang tadi dia akan mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia mati. Dengan ucapannya dia itu, dia akan mengalami kecelakaan dan akan menyebabkan dia mati. Tapi tiba-tiba beberapa saat kemudian tukang kayu ini kembali lewat di hadapan Rasulullah dari arah yang berlawanan. Jadi dia pulang dan ternyata dia masih hidup. Ya. Dia masih hidup dan tidak celaka sama sekali. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ini orang yang tadi engkau katakan katanya akan mengalami celaka. Coba engkau berhenti, kata Rasulullah. Coba buka ikatan kayu yang kamu ikat. Jadi ini tukang mencari kayu di hutan untuk dijual. Dibuka ikatan kayunya itu, ternyata di situ ada ular yang sangat besar. Nah, kata Rasulullah, ini ular sebetulnya akan menggigit kamu sehingga engkau tewas. Apa yang telah engkau lakukan sepanjang perjalanan tadi? Kata tukang kayu itu, dia bilang, saya tidak melakukan apa-apa, hanya tadi saya membawa bekal makanan. Ketika akan saya makan, saya melihat ada seseorang yang meminta makanan itu, lalu aku bagi dua, aku berikan setengah kepada dia dan aku makan setengah. Kata Rasulullah, makanan setengah yang engkau berikan kepada orang itu telah menghalangi engkau dari gigitan ular. Jadi ada perbuatan yang kemudian tidak terjadi, akibatnya disebabkan oleh perbuatan lain yang dia lakukan. Oleh karena itu ada istilah di dalam hadis, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk yang telah kamu lakukan itu dengan perbuatan baik. Nanti perbuatan baik itu akan menghapus akibat perbuatan buruk yang telah kamu lakukan. Oke, kita break dulu. Setelah Isya kita lanjutkan, insyaallah. Ya, untuk sekalian, setelah sholat Isya, datang kembali ke kita